Di suatu pagi di Philadelphia, 12 November 1929, dalam suatu keluarga berada yang disiplin dan penuh ambisi, lahirlah seorang bayi mungil bernama Grace Patricia Kelly. Sejak kecil, Grace sudah memancarkan sesuatu yang berbeda, sebuah keanggunan alami yang membuat orang di sekitarnya berhenti sejenak hanya untuk memperhatikannya. Ayahnya, John B. Kelly, adalah seorang atlet Olimpiade peraih medali emas, sedangkan ibunya, Margaret Majer, seorang instruktur olahraga yang tegas. Dari kedua orang tuanya, Grace mewarisi kedisiplinan dan tekad baja, meski di balik wajahnya yang lembut ia dikenal pendiam dan pemalu. Namun, Grace kecil punya rahasia. Ia jatuh cinta pada dunia seni peran. Seringkali ia berdiri di depan cermin, berlatih ekspresi, mengucapkan dialog, seakan sedang berada di atas panggung Broadway. Keluarganya menganggap seni hanyalah hiburan sampingan, tapi tidak bagi Grace. Di dalam dirinya, ada bara api yang menuntunnya ke arah panggung dan kamera. Ketika remaja, Grace melanjutkan sekolah di Akademi Seni Drama Amerika, New York. Di sana ia mulai menunjukkan keajaiban bakatnya. Dengan suara lembut, sorot mata tajam, dan kemampuan menjiwai peran, Grace memikat banyak sutradara. Ia awalnya tampil di iklan televisi dan teater kecil. Namun, takdir mulai membuka jalan. Tahun 1951, Grace mendapatkan peran kecil dalam film 14 Hours. Sekilas, perannya mungkin tak besar, tetapi sorot matanya yang jernih membuat orang langsung terpaku. Dan benar saja, tak lama kemudian, Alfred Hitchcock, sang maestro film thriller, melihat Grace sebagai permata langka di dunia perfilman. Di tangannya, Grace tampil bersinar di film Dial M for Murder, 1954, Rear Window, 1954, hingga To Catch a Thief, 1955. Dalam sekejap, Grace Kelly menjelma menjadi ikon Hollywood. Anggun, cerdas, penuh wibawa, dan berbeda dari bintang lain yang biasanya glamor berlebihan. Ia memadukan aura misterius dengan kelembutan, membuat dunia jatuh cinta. Tahun 1955, puncaknya tiba. Ia memenangkan piala Oscar aktris terbaik lewat film The Country Girl. Dunia bertepuk tangan, dan Grace berdiri di panggung dengan gaun putih sederhana, membuktikan bahwa ketenaran bisa diraih dengan keanggunan, bukan hanya sensasi. Grace tidak hanya ditakdirkan untuk menjadi bintang layar perak. Pada festival film Cannes, ia bertemu dengan seorang pangeran sejati, Pangeran Rainier III dari Monaco. Dunia seolah sedang menonton dongeng hidup. Sang bintang Hollywood jatuh cinta pada seorang pangeran Eropa. Tahun 1956, Grace dan Rainier menikah. Gaun pengantinnya, dengan renda putih yang megah, hingga kini masih dianggap salah satu gaun pengantin paling ikonik sepanjang masa. Sebagai putri, Grace meninggalkan karir filmnya demi mengabdi pada Monaco dan keluarganya. Ia menjadi simbol keanggunan kerajaan modern, mengubah wajah Monaco dari negara kecil menjadi pusat perhatian dunia. Tetapi dalam hati kecilnya, Grace tetap seorang seniman. Ia mendorong budaya, seni, dan amal, menjadikan Monaco lebih dari sekadar surga judi bagi orang kaya, melainkan sebuah negara dengan identitas yang kuat. Rainier sangat mencintai Grace, tetapi ia juga dikenal sebagai sosok yang konservatif dan menginginkan Grace berperan sepenuhnya sebagai putri, bukan aktris. Rainier terkadang bersifat protektif dan tegas, sementara Grace adalah pribadi yang lembut dan independen. Ada desas-desus bahwa Grace merasa agak terpenjara di balik protokol istana, namun ia memilih menghadapinya dengan penuh keanggunan. Walaupun begitu, hubungan mereka tetap stabil dan penuh rasa hormat, jauh dari skandal besar yang sering menghantui keluarga kerajaan lain. Grace dan Rainier memiliki 3 orang anak, yang semuanya kemudian menjadi tokoh penting di Monaco. 1 putri Caroline, lahir 1957. Anak pertama dari Grace dan Rainier ini dikenal cerdas dan ambisius. Ia belajar di sekolah-sekolah elit Eropa. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Université de Paris, Sorbonne, mengambil jurusan filsafat, hukum, dan ilmu politik. Ia sangat aktif dalam kegiatan amal, seni,
dan kebudayaan, mewarisi jiwa Grace Kelly yang selalu peduli pada sesama. Dan setelah ibunya meninggal, ia sering menemani ayahnya menghadiri acara-acara penting. 2. Pangeran Albert II, lahir 1958. Albert tumbuh dalam kasih seorang ibu yang istimewa. Ia mengajarkan nilai-nilai sederhana, kerendahan hati, cinta pada seni, dan rasa tanggung jawab. Albert juga pernah menjadi atlet Olimpiade. Ia ikut serta dalam 5 kali Olimpiade musim dingin, 1988, 2002, sebagai anggota tim bobsleigh Monaco. 3. Putri Stephanie, lahir 1965. Stephanie sejak kecil dikenal pemberani, energik, dan agak liar. Ia suka olahraga, musik, fashion, punya jiwa bebas yang sulit dibatasi protokol kerajaan. Pada 13 September 1982, Grace mengalami kecelakaan mobil di jalan pegunungan Monaco. Ia menderita stroke saat mengemudi, membuat mobilnya hilang kendali dan jatuh ke jurang. Putri bungsunya Stephanie juga ikut dengannya saat itu. Keesokan harinya, dunia terhenyak. Grace Kelly wafat di usia 52 tahun. Dunia menangis, bukan hanya kehilangan seorang putri, tapi juga seorang legenda yang hidupnya bagai dongeng indah. Hingga kini, Grace Kelly tetap dikenang bukan hanya sebagai bintang Hollywood atau putri kerajaan, melainkan simbol keanggunan abadi. Seorang wanita yang membuktikan bahwa mimpi, keberanian, dan cinta bisa mengubah kehidupan menjadi sebuah cerita yang layak dikenang selamanya.